Kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema peniel, bertatap muka dengan Allah. Ada sebuah episode di mana Yakub bergulat dengan Allah. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Begitu kata Yakub. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kembali bersama Pelangi Sabda GKJ Pekalongan, dan kali ini kita telah sampai di edisi yang ke-26. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema peniel, bertatap muka dengan Allah. Mari kita simak kisahnya di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebuah kisah, salah satu episode yang sangat menarik dari kisah Yakub yang kemarin telah kita bahas. Yakub yang mencuri hak kesulungan, kemudian dimusuhi oleh Esau kakaknya, dan Yakub pun melarikan diri. Ada sebuah episode di mana Yakub bergulat dengan Allah. Kisah itu ditulis di dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Begini kisahnya. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-20 amatlah menarik ketika Yakub menamai tempat di mana ia bergulat dengan Allah itu dengan sebutan Peniel. Saya baca ulang ayat yang ke-20. Ayat yang ke-30 maksud saya. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat."
Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Begitu kata Yakub. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara membayangkan berhadapan muka dengan Tuhan Allah? Barangkali kita pernah membayangkan, tapi seperti apa situasinya kita tidak bisa tahu persis. Bahkan mungkin kita mengingat kisah ketika Musa berjumpa dengan Allah hanya dalam belukar yang terbakar. Dia tidak berani melihat Allah, tidak berani menatap muka Allah. Dan tokoh yang hari ini kita baca dan refleksikan, Yakub, ternyata mengaku, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan begini, ketemu karo Allah adu arep. Jadi berhadapan-hadapan adu arep. Dalam bahasa Inggris, New English Translation diterjemahkan, I have seen God face to face. Yakub face to face. Yakub berhadapan muka. Yakub bertatap muka dengan Allah. Dan beberapa teolog mengatakan itu adalah sebuah pengalaman mistik. Pengalaman berjumpa dengan Allah secara langsung. Supaya kita tidak salah paham, yang disebut dengan pengalaman mistik dalam tradisi teologi disebutkan bahwa mistik merupakan sesuatu unsur dalam agama atau kepercayaan mengenai pengalaman manusia yang mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Jadi mistik berarti pengalaman di mana manusia merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Dan itulah yang dialami Yakub pada waktu itu, digambarkan bergulat dengan seorang laki-laki, dan itu adalah Allah sendiri. Ia berhadapan muka, dia bertatap muka dengan Allah, dia punya pengalaman berjumpa langsung dengan Allah. Itulah pengalaman mistik. Dan mestinya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, setiap orang yang beriman kepada Tuhan pun memiliki pengalaman serupa. Tentu barangkali tidak sespektakuler, sefantastis apa yang dialami oleh Yakub pada masa itu. Dia digambarkan bergulat dengan Tuhan Allah. Tetapi kita semua diajak untuk memiliki pengalaman, tanda kutip, bertatap muka, adu harep kalian Gusti Allah, atau face to face dengan Tuhan Allah. Kita tidak hanya mendengar Tuhan dari kata orang, tidak hanya mengerti Tuhan dari kata Alkitab misalnya, atau dari khotbah-khotbah, dari renungan, itu penting dan baik, tapi sebagai orang beriman, kita perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada banyak cerita orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi misalnya, atau mengalami penglihatan misalnya, atau ketika orang itu terpuruk, menderita sangat dalam, dia merasa justru saat itulah Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Orang lain bersaksi ketika ia mengalami kebahagiaan yang luar biasa, dia baru bisa merasakan Allah. Ada orang lain yang mengatakan ketika dia melihat pemandangan yang sangat indah, dia bisa merasakan hadirat Tuhan sungguh nyata baginya. Apapun caranya, apapun medianya, yang penting kita perlu mengalami Allah, tidak hanya memahami Allah. Mengapa? Karena pengalaman emosi dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, manunggaling kawulolan Gusti, itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Sayangnya memang banyak orang tidak cukup memelihara pengalaman semacam itu, sehingga kehidupan agama atau spiritualitas menjadi terkadang kering tanpa makna. Nah, pengalaman mistik, pengalaman bertatap muka dengan Allah menjadi amat sangat penting, dan Yakub mengalami dengan luar biasa. Apakah pengalaman bertatap muka dengan Allah sebatas sesuatu yang menyenangkan secara emosional sesaat? Nampaknya tidak. Kalau kita ingat kisah Yakub, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pengalaman mistik yang dialami di dekat sungai Yabok itu merupakan sebuah momen yang mengubah, transformasi bagi Yakub. Konfliknya dengan Esau belum surut, dan Esau berniat untuk mengejar dan membunuh Yakub. Maka Yakub lari hingga ia punya pengalaman bergulat dengan Allah di Yabok tadi,
Kemudian di sanalah Allah tanda kutip mengubah nama identitas Yakub. Disebutkan di sana ayat yang ke-28, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dari Yakub berubah nama menjadi Israel, dan memang dari keturunan Yakublah kemudian lahir bangsa Israel. Nah, kata Israel secara harfiah memiliki arti God strive, Allah berjuang. Dari makna ini kita bisa merefleksikan bahwa sepanjang kehidupan bangsa Israel, Allah turut berjuang, Allah turut berjibaku, Allah turut berkarya bersama dengan umat Israel. Maka kita bisa belajar bahwa dalam seluruh sepak terjang kehidupan kita, kalau kita berjuang, berjerih payah menjalankan kehidupan ini, sejatinya kita tidak sendiri karena Allah pun juga ikut berjuang bersama dengan kita. Tetapi Israel juga berarti bergulat dengan Allah seperti yang dialami oleh Yakub tadi. Relasi kita dengan Allah terkadang pasang, terkadang surut, dan kita terkadang juga mungkin tidak memahami dengan pasti apa kehendak Allah. Allah seolah-olah seperti misteri yang tak terpahami. Nah, Yakub mengalami itu, dan itu hal yang wajar. Israel berarti Tuhan yang berjuang, tapi juga manusia yang bergumul dengan Allah, menggambarkan bahwa jalan hidup yang kita tempuh sebagai umat Allah adalah jalan yang penuh dengan perjuangan. Dan momen mistik itu merupakan peralihan yang mengubah Yakub dari sosok yang kemudian penakut menjadi sosok yang berani. Kalau kita baca perikop setelahnya, judulnya adalah Yakub berdamai dengan Esau. Dari yang semula ia takut dikejar-kejar, berkonflik dengan Esau, setelah pengalaman di Yabok ini kemudian mereka berdamai. Maka pengalaman bersatu dengan Tuhan, merasakan kesatuan emosi dengan Allah menjadi amat sangat penting untuk bisa membuat hidup kita bertransformasi atau berubah. Jikalau kita ingin hidup kita mengalami perubahan, maka jangan hanya memahami, mengerti tentang Allah, tetapi alamilah, rasakanlah kesatuan dengan Allah, dan niscaya hidup kita akan berubah. Seperti Yakub yang berubah menjadi Israel, tidak hanya perubahan nama, tapi juga perubahan cerita kehidupan selanjutnya dari yang berkonflik menjadi yang berdamai. Maka kita pun akan mengalami perubahan hidup jika kita sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, selamat mengalami Allah, dan melaluinya kita yakin ada perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita semua. Amin.